Tim Anis Sandi mulai saling sikat di medsos. Rebutan jabatan ye. Kelakuan orang gila jabatan itu memang tidak jauh dari keributan, saling serang dan saling sikat satu sama lainnya. Ini fakta yang tak terbantahkan. Anis Sandi yang dulu kerap bikin keributan selama masa pilkada 2017 karena mereka gila jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi harap maklum. Kini aura gila jabatan mereka mulai menular ke para tim bawahannya. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Belum mulai menjabat sudah ribut. Bagaimana kalau sudah dilantik nanti jadi gubernur dan wakil gubernur DKI? Bisa cakar-cakaran, gontok-gontokan, gigit-gigitan. Anis Sandi kini mulai kena batunya. Bagaikan makan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Rame-rame timnya yang dulu merasa paling berjasa memenangkan, mereka kini pada ribut satu sama lain. Merasa paling tahu segalanya, saling serang dan saling sikat demi jabatan, demi ego agar dianggap paling berjasa. Mulai dari Ahmad Dhani, artis yang sudah tidak laku ini di belantika musik nasional, lalu putra haluan dengan terjun ke politik. Namun tidak laku juga. Lalu banting setir bisnis kuliner, Sami Mawon tidak laku juga. Kini tanpa punya malu lagi menawarkan diri dengan mengemis jabatan, minta jadi pengurus museum segala. Alih-alih dapat jabatan agar asap dapat mengebul, malah kena embat dari Sudirman Said, sang ketua tim sinkronisasi untuk Anis Sandi, yang menolak mentah-mentah bahwa Ahmad Dhani dan bininya Mulan Jamilah itu adalah bagian dari tim transisi. Mereka tidak ada di tim, baik di tim pengarah, tim pakar maupun tim sinkronisasi. Kami memang membuka masukan dari banyak pihak, tapi tidak semua pemberi ide tercatat di dalam struktur resmi. Demikian ujar Sudirman Said. Ahmad Dhani pun meradang, ngambek dan muring-muring kayak wanita hamil muda yang ngidam kedondong, tidak kesampaian karena merasa perjuangannya yang berdarah-darah selama ini dalam dunia persilatan pilkada 2017 tidak diakomodir oleh tim sinkronisasi. Kasihan, sudah dibela mati-matian Anis Sandi dengan menfitnah Ahok tiada henti, tidak dapat apa-apa, cuma ketiban dosa doang, kapokmu kapan? Berikut adalah Twitter daripada Ahmad Dhani. Catat, saya bukan tim sinkronisasi, saya tim inti lengserkan Ahok, ADP. Niatannya mau kafling-kafling proyek abal-abal dengan dalih ingin menjadikan Jakarta sebagai kota museum bersama Fadlizon, kini punah tidak berbekas karena ditelikung oleh Sudirman Said yang bilang bahwa semua ide yang masuk belum tentu langsung jadi kebijakan Anis Sandi. Selain Ahmad Dhani yang muring-muring tidak karuan, ternyata banyak dari mereka para kaum bumi peang, kaum sesapian dan kaum itik-itik yang juga mulai saling sikat satu sama lain karena merasa jasa mereka paling besar memenangkan Anis Sandi di dalam pilkada 2017. Tanpa urat malu dan muka tembok kulit badak, mereka saling sikat dan saling serang satu sama lainnya. Tentu saja sebagai warga DKI tidak rela uang pajak yang saya setorkan negara dipakai buat menggaji para tuyul yang tidak punya rasa malu itu, yang mulai nagih jatah hasil penjualan surat Al-Maidah 51. Dari Indra J. Piliang, jangan anggap orang lain lalat yang mau dijalankan pemerintah, bukan NGO atau perusahaan pribadi atau ormas. Keluar-keluar di peres untuk apa, situ siapa? Kata Indra J. Piliang. Ya,
Indra Jipiliang dijawab oleh Andips. Lah situ siapa kok cuma keluar-keluar di Twitter? Kita yang waras menyikapi fenomena yang memalukan ini dengan lucu. Tim sinkronisasi mereka sudah kayak pasar yang penuh sampah dan leler tanpa serta gerombolan preman gembel yang siap gebuk satu sama lain di antara mereka yang berteriak menagih janji. Anies Sandi mestinya punya tanggung jawab moral untuk menampung semua keinginan mereka. Siapa suruh mau jadi gubernur dan wakil gubernur? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kini, kita buktikan saja, mampukah Anies Sandi mengelola Jakarta selama 5 tahun ke depan dalam kondisi tim di bawah mereka yang kini mulai kampungan, liar, gila jabatan, saling berteriak, sahut menyahut tidak karu-karuan? Persis seperti para penyamun dan gangster ala Yakuza. Mau dibawa kemana Jakarta ini? Siapapun mereka yang kini saling ribut jabatan, dalam tim Anies Sandi tentunya pasti punya misi dan tujuan masing-masing. Ibaratnya tidak ada makan siang gratis. Yang penting program OKOC, ogah kerja, ogah capek, jalan terus. Semua permasalahan bisa diselesaikan lewat program yang mantap surantap. Itu pasti sukses lah. Namun satu hal yang mereka lupa, APBD DKI dikunci oleh Ahok dengan password yang tembusannya adalah ke KPK dan BPK. Tentu saja spekulasi proyek abal-abal ala Abu Nawas dan program aneh-aneh daripada tim penjual ayat dan peneror mayat tersebut bakalan lucu bin aneh-aneh. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Argo, terima kasih.